Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa bermuajah berwujuh, meskipun hanya dengan tatap maya, kita bisa berkumpul dalam mentoring yang pertama ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Baik teman-teman menti, sebelumnya perkenalkan aku Laila Saja Nursa Fitri, selaku mentor dari kelompok 50 ini. Pada malam hari ini, insya Allah akan dilaksanakan agenda tentang ta'aruf dan sekaligus penyampaian materi untuk mentoring yang pertama. Mungkin sebelumnya, marilah kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya ada tilawah yang akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Suara saya sudah terdengar belum ya, Kak? Sudah terdengar. Maaf, off cam jaringannya susah. Ya, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bidzin alaysa ka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallahu khairan kepada Putri yang sudah membacakan tilawah. Semoga dengan dibacakannya ayat-ayat Al-Quran dapat menambah keberkahan pada kegiatan malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya langsung saja teman-teman ke agenda ta'aruf. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya dari aku dulu. Perkenalkan, aku Laila Sakia Nursa Fitri, biasa dipanggil Laila, dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Asal aku dari Banyumas. Mungkin itu apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman mengi semua? Belum, Kak. Oke, kalau belum ada, lanjut perkenalan dari teman-teman dulu ya. Siapa yang mau pertama? Dari Putri dulu, boleh? Ya, perkenalkan nama saya Putri Nurgalisa dari Pendidikan Biologi Rombel B. Saya berdomisili dari Boyolali. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya ada Niken. Niken bisa perkenalan sekarang? Halo, kedengeran nggak ya suaraku? Iya, terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalin nama aku Niken Dwi Widyastuti, asalnya dari Kalimantan Timur, dari Prodi PG PAUD, Angkatan 2021. Salam kenal semua. Salam kenal, Niken. Oke, selanjutnya ada Vira. Vira bisa perkenalan atau tidak ya?
Perkenalkan nama saya Firavita Oktaviasari, asal dari Semarang, Prodi Farmasi. Saya angkatan 2022. Terima kasih. Terima kasih, Vira. Untuk yang terakhir ada Rizky Aulia. Perkenalkan, nama aku Rizky Aulia, aku dari Prodi Pendidikan Biologi. Aku domisilinya Blora. Terima kasih. Terima kasih, Rizky. Oke, teman-teman. Jadi malam hari ini beberapa teman-teman kita berhalangan hadir ya, karena ada berbagai kegiatan, ada ospek jurusan dan lainnya. Jadi kita hanya bisa berlima pada malam hari ini. Di sini kita akan belajar bareng ya tentang pengetahuan-pengetahuan Islam untuk menambah suplemen pengetahuan kita. Tapi sebelumnya aku izin memperkenalkan dulu tentang UMAI ya teman-teman. UMAI ini merupakan unit mentoring agama Islam yang ada di UNES. Ini merupakan organisasi yang membantu dosen PAI untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan keislaman untuk meningkatkan keimanan dari teman-teman semua. Nah, di sini sebelum memulai mentoring ada beberapa hal yang perlu disepakati ya, salah satunya tentang amal yomi. Tapi sebelumnya aku ingin menyampaikan bahwa kegiatan mentoring ini akan dilaksanakan selama 4 pekan untuk penyampaian materinya, yaitu 3 pekan sebelum UTS dan 1 pekan sebelum UAS. Tapi sebelumnya aku juga minta maaf karena di pekan pertama ini kita belum bisa melaksanakan secara offline ya teman-teman, karena jadwalnya juga yang tidak memungkinkan. Lalu di pekan besok, pekan kedua juga Mbak belum bisa melaksanakan kegiatan mentoring secara offline karena sedang ada kegiatan di Jogja, kegiatan organisasi. Tapi untuk pertemuan ketiga dan keempat, Mbak akan usahakan untuk bisa melaksanakan mentoring secara offline. Selanjutnya ada penjelasan tentang amal yomi. Amal yomi merupakan amalan harian yang wajib dilaksanakan begitu ya oleh teman-teman nanti sesuai dengan kesepakatan kita nanti. Jadi untuk meningkatkan keimanan, untuk ya mengistiqomahkan amalan-amalan kita ada kesepakatan tentang amal yomi, itu amal harian yang dilakukan secara istiqomah ya teman-teman. Aku sudah list beberapa amalan harian, mungkin nanti dari teman-teman kalau kiranya sudah setuju bisa bilang setuju, tapi jika ada yang mungkin keberatan atau yang lainnya mungkin bisa langsung disampaikan saja. Aku tuliskan amal yomi yang sudah aku list di kolom rumsum ya. Itu ya teman-teman untuk list amal yomi dari teman-teman gimana? Apakah sudah setuju atau ada yang masih keberatan? Gimana yuk teman-teman? Dari Putri, apa sudah setuju? Atau ada yang keberatan?
Halo, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Setuju, Kak. Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Niken ya, itu dilaksanakan secara bersama apa gimana? Pelaksanaannya sendiri-sendiri ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah setuju ini, insya Allah akan buat Google Form segera untuk kalian bisa melaporkan amal yauminya setiap hari. Itu Niken. Dari Niken gimana? Apa sudah setuju? Ya, Alhamdulillah bisa ya. Kemudian, Vira, apakah sudah setuju dengan rancangan amal yauminya? Setuju, Kak. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Yang terakhir, Rizky Aulia, gimana? Setuju, Kak. Ya, Alhamdulillah, setuju semua ya. Oke, berarti nanti insya Allah aku segera buat Google Form-nya ya, teman-teman, untuk kalian bisa segera melaporkan amal yauminya setiap hari. Kemudian untuk jadwal mentoring sendiri, tiap pekannya itu mungkin nanti kita bahas di WA Group aja, karena banyak dari teman-teman kita yang belum bisa hadir malam ini. Dan kalau dibahas malam ini juga takutnya terlalu memakan waktu ya, teman-teman. Untuk penjelasan satu lagi di agenda ta'aruf ini, yaitu tentang proyek kebaikan. Nah, proyek kebaikan ini merupakan penilaian akhir dari teman-teman menti semua. Jadi nanti teman-teman di akhir kegiatan, akhir mentoring, akan ada penilaian pengganti sebagai proyek prestasi, dan kegiatan mentoring ini diharapkan bisa memberi kebermanfaatan yang lebih luas dan juga dapat memberikan dampak positif baik bagi diri sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk penjelasannya, proyek kebaikan ini ditujukan agar setiap menti dapat mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari selama kegiatan mentoring ke dalam kegiatan sehari-hari dan mempublikasikannya ke media sosial untuk menjadi motivasi dan berkontribusi mengajak teman dan juga kerabat dalam mengerjakan kebaikan. Untuk tema dan pilihan publikasinya, yang pertama ada Birrul Walidain, yaitu sharing pengalaman membantu orang tua dalam kebaikan. Yang kedua ada proyek sosial, misalnya kampanye membuang sampah, menanam pohon, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada membuat konten atau microblog yang bertema Islami. Untuk jumlah slide-nya bebas, intinya mengandung konten positif yang mengajak kepada kebaikan. Nah, untuk ketentuan pengerjaan dan pengumpulannya, yang pertama yaitu seluruh proyek kebaikan dipublikasikan di media sosial, baik di story WhatsApp, IG Story, maupun di feed Instagram. Untuk konten yang sudah dipublikasikan, di screenshot, kemudian dikumpulkan kepada mentor masing-masing, keempat ya nanti. Deadline pengerjaannya yaitu 26 November 2022. Nah, ini sudah ketentuan dari Umay sendiri. Untuk ketentuannya nanti Mbak kirim di grup supaya teman-teman bisa membacanya lebih jelas. Oke, untuk agenda ta'aruf mungkin itu dulu ya teman-teman. Bentar, ada teman kita satu lagi yang masuk. Assalamualaikum, Sinta. Waalaikumsalam, Kak. Maaf ya, Kak, baru gabung. Ya, enggak apa-apa. Nah, tadi ini teman-teman sudah berkenalan.
Mungkin Sinta bisa perkenalan terlebih dahulu sebelum kita memulai materi pada malam hari ini. Baik, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Nuridayati. Saya dari Prodi Sistem Informasi, jurusan Ilmu Komputer, Fakultas FIPA. Terima kasih, Sinta. Iya, salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, satu lagi ada Nora. Nora bisa perkenalan terlebih dahulu. Bisa Kak, tapi maaf aku nggak bisa on cam lagi. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Nora Anindita Nurjana, bisa dipanggil Noran. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Oke, terima kasih Nora. Baik teman-teman, karena sudah perkenalan semua, jadi kita bisa langsung mulai saja materi perdana kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Mbak izin off cam ya, karena kalau sudah on mic, on cam dan share screen itu biasanya sinyalnya nggak stabil. Jadi Mbak izin off cam. Bentar Mbak, share screen dulu ya. Sudah terlihat atau belum teman-teman? Masih loading, Kak, kalau di saya. Oh, oke. Bentar ya. Sudah, Kak, sudah. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi materi mentoring perdana kita malam hari ini yaitu judulnya Shortcut ke Surga. Teman-teman udah sering ya dengar kata shortcut? Mungkin ada yang tahu apa itu shortcut? Ada yang mau jawab? Oke, shortcut itu mungkin bisa dikatakan sebagai jalan pintas. Nah, jalan pintasnya apa? Jalan pintas menuju surga. Ada spoilernya ya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi, malam ini kita akan bahas tentang kewajiban menuntut ilmu, teman-teman. Oh iya, jadi ini mentoring ini santai aja ya teman-teman. Kalian bisa sambil minum itu, yang penting tetap fokus dengan materi yang diberikan. Jadi, nah, apa itu ilmu? Kenapa kita wajib menuntut ilmu? Keutamaannya apa? Nah, itu yang akan kita bahas malam hari ini, akan kita pelajari malam hari ini bersama-sama. Seperti yang ada di slide pertama tadi, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Bentar ya teman-teman, ini agak loading. Ya, seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya pola bulan ini fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu wajib baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya itu wajib menuntut ilmu. Nah,
apa itu ilmu? Ilmu itu asalnya dari bahasa Arab. Alima, ya'lamu, ya'laman, yang artinya mengerti atau memahami benar-benar. Nah, ilmu itu kunci dari segala kebaikan. Ilmu itu merupakan pengetahuan, sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan kepada kita. Tidak sempurna keimanan dan tidak sempurna pula amal seseorang kecuali dengan ilmu. Nah, pentingkah berilmu sebelum beramal? Sebelum membahas tentang hal tersebut, kita akan membicarakan tentang kebutuhan menuntut ilmu. Kebutuhan ilmu itu dikatakan lebih besar dibandingkan kebutuhan pada makanan dan minuman. Sebab kelestarian urusan agama itu dan dunia juga bergantung kepada ilmu. Bahkan Imam Ahmad mengatakan bahwa manusia lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman, karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali sehari. Tetapi ilmu kita butuhkan setiap waktu. Kita akan melakukan apa? Kita tentu butuh ilmu. Nah, kewajiban manusia menuntut ilmu, yang mana mempelajari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Seberapa pentingkah? Imam Abdullah menjawab, dengan ilmu kita bisa mengetahui bahwa yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah, yang haram adalah haram. Tidak hanya itu, selain mengetahui hukum tiap perbuatan, seseorang dapat menunaikan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya karena didasari oleh ilmu. Benar ya teman-teman, ini slide-nya agak... Nah, ilmu itu menjadikan amal yang sedikit menjadi berkah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Duai seandainya kita dapatkan tidur dan makan minumnya orang berilmu, bagaimana bisa orang terperdaya dengan terjaganya dalam sholat dan puasanya orang bodoh? Sungguh kebaikan sebesar biji zarah dari orang yang bertakwa dan yakin atau berilmu lebih agung, lebih utama, dan lebih pertimbangan amalannya dari orang yang tertipu." Hilyatul Aulia juz 1 halaman 211. Nah, jadi sudah kita ketahui ya bahwa ilmu itu sangatlah penting untuk membedakan antara hak dan yang batil. Seseorang yang berilmu itu juga mempunyai derajat yang sangat istimewa. Nah, kita akan membahas tentang kemuliaan menuntut ilmu yang membuat kenapa para penuntut ilmu itu sangat istimewa di mata Allah. Yang pertama yaitu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana pada Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua adalah dipermudah jalannya menuju surga. Seperti yang kita tahu dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang ketiga yaitu amalan yang tidak terputus setelah mati. Seperti yang kita ketahui dalam hadis riwayat Muslim bahwa jika anak Adam telah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Keutamaan yang keempat yaitu mempunyai derajat yang sama dengan para mujahid. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, barang siapa yang datang ke masjidku ini hanya untuk satu kebaikan yang ia pelajari atau yang ia ajarkan kepada orang lain, maka ia akan memiliki derajat yang sama dengan para mujahidin fi sabilillah. Yang kelima, yaitu diberikan ketenangan, rahmat, dan dipuji oleh Allah dan malaikat dan menaungi para penuntut ilmu ini. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah sedang mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengajari antara satu dengan yang lain,
kecuali ketenangan akan diturunkan kepada mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dan malaikat akan menaungi mereka, serta Allah akan memuji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, istimewa sekali kan teman-teman para penuntut ilmu ini. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf mengetahui kewajibannya, berupa masalah ibadah, hubungan dengan sama manusia atau muamalah, dan juga ilmu tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang hak apa saja yang harus dia tunaikan dalam beribadah kepada Allah dan mensucikannya dari berbagai kekurangan. Nah, tetapi bukan berarti di sini ilmu dunia ini tidak penting ya, karena seperti yang kita ketahui kita harus imbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Seperti apa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu menuntut ilmu di bangku perkuliahan, banyak mempelajari ilmu dunia, itu sangatlah hal yang baik jika kita niatkan juga dengan niat yang baik. Karena hukum mempelajari ilmu dunia itu tergantung pada tujuannya. Jika digunakan dalam kebaikan, tentunya itu akan baik, tetapi jika digunakan dalam keburukan, tentu saja itu merupakan suatu hal yang buruk. Nah, yang selanjutnya ada adab menuntut ilmu. Adab mempelajari ilmu yang pertama yaitu niat dan mengamalkan. Dalam menuntut ilmu, kita harus meniatkan apa yang kita lakukan itu hanya untuk mencari ridha Allah. Kita juga harus mengikutinya dengan hati yang ikhlas, bukan diniatkan untuk menyombongkan diri, menipu orang lain, atau yang sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Kita kuliah, pendidikan, tujuannya untuk mencerdaskan orang lain, untuk bermanfaat bagi orang lain, maka itu tentunya akan menjadi kebaikan juga untuk diri kita sendiri. Tapi jika tujuannya untuk kebohongan, keburukan, dan lain sebagainya, maka itu tentunya hal yang dibenci oleh Allah. Niat dan mengamalkan. Mengamalkan ini kita harus senantiasa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Selain bermanfaat untuk orang lain, mengamalkan ilmu juga akan membuat pengetahuan yang kita miliki semakin kita dalam mengetahuinya. Yang kedua yaitu bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu harus bersungguh-sungguh dan tidak pernah berhenti. Bagaimana dalam sebuah hadis kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, jadi tidak ada hentinya. Dari kita kecil sampai tua nanti, kita harus senantiasa belajar tentang ilmu-ilmu yang sangat banyak. Nah, yang selanjutnya, ada selanjutnya yaitu terus-menerus atau istiqomah. Dalam menuntut ilmu kita itu sebaiknya jangan mudah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus senantiasa haus akan pengetahuan. Seperti pepatah yang disampaikan oleh Sofyan bin Ainah, yaitu seseorang akan tetap pandai selama dia menuntut ilmu. Namun jika ia menganggap dirinya telah berilmu, maka ia berarti bodoh. Karena Allah menyukai amalan-amalan yang sedikit tetapi istiqomah dibandingkan dengan amalan yang banyak tetapi hanya dilakukan sekali saja. Nah, keutamaan yang keempat, adab yang keempat, yaitu sabar dalam menuntut ilmu. Salah satu kesabaran terpuji yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah sabar terhadap gurunya. Kita itu tidak boleh cepat putus asa dalam menuntut ilmu jika mendapatkan kesulitan dalam memahami dan mempelajari ilmu. Karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berputus asa dari rahmat-Nya. Jadi jika kita dalam perkuliahan itu mungkin sering mengeluh banyak tugas, materinya sulit, kita harus sabar dan senantiasa memohon pertolongan Allah. Karena kesabaran itu salah satu hal yang dicintai oleh Allah.
Bagaimana dalam ayat Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi yakinlah kita kalau ada kesulitan, bersemangatlah, cari yakin, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, adab yang kelima yaitu membuang sifat sombong dan malu dalam mencari ilmu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita mendapatkan ilmu, ketika kita melihat orang lain tidak paham akan suatu materi, kita itu tidak boleh sombong. Kita lebih paham, kita lebih pintar. Tidak boleh ya teman-teman, karena orang yang pemalu dan sombong itu tidak akan bisa belajar ilmu. Kita tidak boleh sombong sekaligus tidak boleh malu dalam mencari ilmu. Jadi ketika ada materi yang teman-teman kurang pahami dari dosen, ada hal-hal yang kurang dipahami ketika mengerjakan tugas, teman-teman jangan malu untuk bertanya kepada dosen, kepada teman, karena bertanya itu tidak menunjukkan kita mempunyai derajat yang lebih rendah. Bertanya itu ya agar kita mengetahui apa yang belum kita ketahui, agar kita dapat menambah pengetahuan dari orang lain. Yang keenam, adab yang keenam yaitu menghormati dan memuliakan orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Dalam hal ini berarti guru kita. Kalau di kampus ada dosen tentunya ya teman-teman. Di antara penghormatan seorang murid terhadap gurunya yaitu dengan berdiam diri, memperhatikan ketika sedang menjelaskan materi, tidak memotong pembicaraan guru, dan bertanya ketika tidak memahami materi. Yang selanjutnya, adab yang ketujuh yaitu baik dalam bertanya. Bertanya hendaknya untuk menghilangkan keraguan dan kesalahan kita, bukan untuk mengetes seseorang, menjebak seseorang, dan mempermalukan seseorang. Orang yang tidak mau bertanya, itu berarti mereka menyia-nyiakan ilmu yang banyak bagi dirinya. Allah juga memerintahkan kita untuk bertanya kepada orang yang berilmu seperti dalam firman-Nya dalam Quran Surah An-Nahl ayat 43. Dan untuk adab yang terakhir yaitu menjaga segala bentuk kemaksiatan. Nah, bagaimana cara untuk menjaga dari segala bentuk kemaksiatan? Yaitu dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya itu tidak akan masuk kepada orang-orang yang berbuat maksiat, dan ilmu itu adalah cahaya. Cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi kita harus senantiasa menjalankan segala perintah Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, agar ilmu yang disampaikan oleh orang lain dapat dengan mudah terserap kepada diri kita. Mungkin dari beberapa teman-teman dan saya sendiri juga pernah mengalami masa di mana sangat sulit untuk memahami materi disampaikan oleh pengajar. Nah, solusinya ya seperti yang disampaikan tadi, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan dan pertolongan Allah, agar kita dimudahkan dalam menuntut ilmu yang merupakan salah satu dari jihad fisabilillah. Oke, sebelum ke kisah teladan yang merupakan akhir materi, ternyata tadi ada slide yang terlewat ya teman-teman, karena tadi koneksinya tidak stabil. Apakah hanya cukup menjadi seseorang yang berilmu? Tentunya tidak ya teman-teman, karena ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan saat menuntut ilmu, yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu yang sudah Mbak sampaikan tadi. Satu hal penting yang tidak boleh kita abaikan dalam berilmu yaitu adab, karena adab itu letaknya sebelum ilmu. Bukan hal yang aneh lagi, para ulama berpesan atas hal ini, yaitu mendahulukan adab dibandingkan ilmu. Seperti yang disampaikan Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, yang pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Nah, kenapa para ulama berpesan untuk mendahulukan mempelajari adab, teman-teman? Bagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Bahkan ada butuh waktu yang lebih banyak untuk dipelajari dibandingkan ilmu. Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari
mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Karena adab merupakan hasil daripada ilmu yang didapatkan oleh seorang murid. Nah, untuk yang terakhir ada kisah teladan. Judulnya adalah Si Anak Batu. Kisah ini merupakan kisah dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau dilahirkan pada 22 Sya'ban tahun 773 Hijriah di pinggiran sungai Nil di Mesir. Ayahnya meninggal pada saat beliau berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, beliau tumbuh menjadi remaja yang rajin, pekerja keras, dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Nama asli Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kanuni al-Qabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Namun ia lebih masyhur dengan julukan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar berarti anak batu, sementara Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Kusa. Pada suatu waktu saat beliau masih belajar di sebuah madrasah, ia terkenal sebagai murid yang rajin. Namun, ia juga dikenal sebagai murid yang bodoh, selalu tertinggal jauh dari teman-temannya. Semua ilmu yang diajarkan oleh gurunya seperti hanya masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri. Bahkan beliau juga sering lupa dengan pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya di sekolah, yang kemudian membuatnya patah semangat dan frustasi karena seolah tidak ada ilmu yang mengendap di dalam benaknya. Hal tersebut membuat beliau memutuskan untuk berhenti dari madrasah dan pulang meninggalkan sekolahnya. Ketika perjalanan pulang, langkahnya sempat terhenti karena hujan lebat yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Ibnu Hajar pun kemudian berteduh di sebuah gua. Karena hujan tidak kunjung reda, ia pun memutuskan untuk beristirahat lebih lama. Ketika tengah menunggu, ia mendengar gemericik ayat dari dalam gua. Karena penasaran, ia pun masuk ke dalam gua tersebut. Ternyata bunyi gemericik adalah ayat yang mengatur ke atas batu besar. Terlihat batu besar tersebut sampai berlubang karena terus-menerus mengucapkan ayat dalam waktu yang lama. Ibnu Hajar pun mulai merenungi proses belajarnya dan cara berpikirnya. Ibnu Hajar berpikir dengan menganalogikan jika air adalah ilmu dan batu adalah otaknya. Dan otak atau pikirannya tentu tidak lebih keras dari batu. Batu besar yang keras saja bisa berlubang oleh air yang lembut. Maka tidak mungkin otaknya tidak memiliki bekas sama sekali jika terus-menerus belajar dan menekannya dengan ilmu pengetahuan. Nah, sejak saat itu semangatnya pun kembali tumbuh, lalu beliau kembali ke sekolahnya dan menemui gurunya, serta menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. Nah, semangatnya tinggi, gurunya pun benar menerimanya kembali untuk menjadi murid di sekolah. Sejak saat itu, perubahan pun terjadi dalam diri Ibnu Hajar. Beliau menjadi murid yang cerdas dan melampaui teman-temannya yang telah menjadi para ulama besar. Ia pun tumbuh menjadi ulama tersohor dan memiliki banyak karangan yang terkenal di zaman kita sekarang ini. Di antaranya adalah Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Adillatul Ahkam, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kisah di atas bisa menjadi motivasi bagi kita semua bahwa sekeras apapun, sesusah apapun, jika kita betul-betul ikhlas dan tekun serta kontinu dalam belajar, niscaya kita akan menemui kesuksesan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa karena kegagalan itu hal yang biasa, teman-teman. Justru bangkit dari kegagalanlah itu yang luar biasa. Seperti yang kita tahu dalam Quran Surah Al-Araf ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai ia sendirilah yang mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, jadi teman-teman, kita harus senantiasa berjuang, senantiasa tidak mudah menyerah agar kita menemukan masanya. Kita akan berhasil, kita akan mendapatkan apa yang selama ini kita perjuangkan. Nah, jazakumullah khairan teman-teman, itu materi mentoring perdana kita pada malam hari ini. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan?
Halo, Assalamualaikum teman-teman, masih stay kan? Belum, Kak. Oke. Dari yang lain, gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Mana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya mentoring pada malam hari ini. Ya, mungkin sedikit kesimpulan ya dari aku bahwa kita harus selalu menanamkan mindset bahwa ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, menuntut ilmu ini tentunya tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada berbagai halangan, ujian yang akan kita hadapi. Tetapi dalam menghadapi ujian itu kita tidak boleh mudah menyerah, berputus asa, karena kita harus yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran ya, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi kemudahan itu beriringan dengan kesulitan, bukan setelahnya. Teman-teman. Jadi kita harus yakin dengan pertolongan Allah, kita harus senantiasa ya bertawakal. Hanya ujian yang kita hadapi ketika menuntut ilmu, kita merasa tugasnya terlalu banyak, materinya susah dipahami. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kita itu harus senantiasa istiqomah teman-teman dalam menuntut ilmu. Jadi ketika ada materi yang kurang dipahami, kita harus senantiasa mengulang-ulang materi tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Harus berapa kali kita mengulang agar kita paham materi tersebut. Allah itu menyukai amalan yang sedikit tapi dilakukan secara kontinu. Tidak dengan amalan yang banyak tapi hanya dilakukan sekali saja. Nah, dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Kita belajar sedikit nih, sedikit, tapi insya Allah ilmu yang kita dapatkan bisa membekas lebih lama jika kita benar-benar menerima. Kita mungkin merasa tugas-tugasnya sangat banyak atau deadline-nya ya yang sangat mepet. Kita itu ya harus berusaha berikhtiar dengan cara mengerjakan tugasnya, karena kalau kita hanya mengeluh gitu ya teman-teman, kita juga tugas kita itu nggak akan selesai-selesai. Kita harus memperjuangkan apa yang sudah kita pilih. Teman-teman juga dulu memilih bangku perkuliahan juga perjuangannya tidak mudah ya kan. Jadi setelah perjuangan yang sulit saja membuat teman-teman lewati, jadi ketika kita mendapatkan ujian di bangku kuliah juga kita harus berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Dan dalam menuntut ilmu, jangan lupa juga kita harus senantiasa memohon restu, meminta doa dari kedua orang tua, karena salah satu adalah doa dari kedua orang tua. Jadi semangat terus untuk kita semua dalam menuntut ilmu. Semoga Allah mudahkan kita dalam berjuang. Semoga Allah lancarkan kita dalam segala urusan kebaikan, dan semoga kita bisa mendapatkan apa yang kita cita-citakan, mendapatkan apa yang terbaik menurut Allah, dan semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa
Mbak sampaikan pada pertemuan perdana malam hari ini. Semoga teman-teman tetap semangat, kita diberi keistiqomahan sampai akhir mentoring nanti. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan, Mbak tutup saja ya. Marilah kita tutup mentoring perdana pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Apa yang baik, silakan ambil, itu datangnya dari Allah semata, dan mohon maaf atas segala kekurangan selama Mbak menyampaikan materi pada malam hari ini. Allahumma wafiqil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semangat. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh iya, manggilnya Mbak aja ya, biar tipnya itu nggak terlalu jauh. Kalau Kak itu kayak terlalu senioritas gitu ya. Jadi manggilnya Mbak aja biar lebih akrab. Gitu ya teman-teman. Oke, Mbak. Ya. Oke, Mbak.